Halo Gen Rangers Jawa Tengah, kembali lagi bersama aku Farah Ashar di sini. Dan pada malam hari ini kita bakalan bahas topik yang seru banget nih karena akhir-akhir ini lagi banyak banget diperbincangkan. Yap, bukan apalagi kalau bukan fakta dan mitos seputar COVID-19. Nah, oke, kita tunggu dulu ya. Kita bakal live sama Dr. Daniel Tanoko. Beliau adalah seorang medical doctor. Oke, ini kayaknya Dok Dannya udah gabung, so aku invite aja. Bentar ya teman-teman. Wah, udah ada siapa aja nih? Oke, Dokter Daniel udah masuk. Halo Ya, dok. halo Farah. Sehat Aman? Farah. Alhamdulillah sehat. Ya. Suaranya terdengar jelas kan ya dok? Jelas Farah. Oke, sip mantap. Oh ya dokter, kenalin aku Farah. Aku adalah salah satu pengurus di Genre Jawa Tengah dan kali ini aku yang menjadi host untuk kelas kita malam hari ini. Dokter Ya, Daniel apa kabar dok? ya baik, sehat. Gila. Akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih dok? Ya, saya sibuknya ya praktek ya tetap di fokus di puskesmas karena pasien kan sekarang pasien COVID juga semakin banyak gitu. Ya, Iya, iya. Oh iya teman-teman, jadi dokter Daniel ini dokter yang praktek di Puskesmas Kedung Banteng ya dok? ya, tuh. Ya, benar banget. Jadi di Kabupaten Banyumas, kalau teman-teman Gen Rangers di Banyumas nonton nih, bisa nih mampir-mampir main ke Puskesmas. Tapi jangan sakit ya. Oke. Jadi gini dok, malam hari ini kan kita bakal sharing-sharing lah ya istilahnya, ngobrol-ngobrol soal yang lagi hits nih akhir-akhir ini tentang vaksin COVID gitu. Nah, kalau kita lihat sekarang ini ya teman-teman Gen Ranger semua, kalau buka grup WA keluarga, kita buka Facebook, buka sosial media gitu, di mana-mana kan kayak banyak nih informasi-informasi yang simpang siur soal vaksin. Ada yang bilang vaksin tuh gini, ada yang bilang vaksin tuh gitu. Nah, harapannya setelah teman-teman join live di malam hari ini, teman-teman bisa jadi yang mengedukasi nih orang-orang di sekitar teman-teman supaya nggak salah persepsi tentang vaksin COVID-19. Gitu. Nah, mungkin sebelum kita bahas soal vaksin ya dok, mungkin dokter Daniel bisa tolong jelasin dong dok, sebenarnya COVID itu penyakit virus yang kayak gimana sih dia sebenarnya menyerang apa dan gimana cara penularannya gitu dok. Ya, kalau COVID itu kan sebetulnya kan memang singkatan ya, singkatan dari coronavirus disease, jadi suatu penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nah, pada sekarang ini yang memang paling marak sekali, paling sering itu kan muncul gejala di saluran pernapasan, sesak napas. Padahal sebetulnya ya dia bisa menyerang ke hampir ke semua tubuh kita. Bahkan yang akhir-akhir ini selain saluran pernapasan, saluran pencernaan pun bisa terserang gitu. Kulit, bagian kulit pun bisa. Jadi kadang kita muncul keluhan-keluhan eh, yang paling umum kan sekarang paling marak memang pernapasan sering sesak napas, dan yang paling orang yang ditakutkan kan adalah bilang penciuman, bilang perasa gitu. Itu memang yang lagi banyak sekarang, tapi tidak menutup kemungkinan keluhan lain, misalkan saluran pencernaan kok diarinya kok nggak sembuh-sembuh lama, ternyata COVID itu bisa. Terus hati-hati keluhan gatal merah seperti urtikaria, kemerah-merahan disertai demam, ternyata tidak sembuh-sembuh, ternyata COVID itu bisa. Jadi tidak spesifik hanya menyerang pada bagian organ mana itu tidak. Kalau penularannya nih dok, umumnya tuh kayak apa sih? Kan yang kita tahu sementara kayak lewat droplet gitu ya. Nah sebenarnya ada nggak sih media penularan yang lain gitu? Ya, kalau penularan itu kan sebetulnya suatu ini COVID bisa menular secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, misalkan kita berhadapan langsung dengan pasien yang menderita COVID atau dengan OTG orang yang tidak tahu, kita Ya, berhadapan, kita keluar ke cipratan droplet itu bisa.
Nah, kalau tidak langsung mungkin melalui dari barang-barang yang dia pakai. Misalkan dari alat makannya, terus kita tempat tidurnya, itu bisa. Kan virus corona itu kan juga bisa menempel di benda-benda tertentu dengan apa? Masa hidupnya pun juga ada batasannya. Itu bisa. Makanya kita kan harus menerapkan itu pola hidup sehat itu yang 3M dan lain-lain itu. Nah, Ya. kalau menurut dokter sendiri nih, kalau cara kita untuk memproteksi diri, cara pencegahannya, itu yang terbaik kayak gimana sih dok? Kita harus apa aja nih? Terutama buat remaja-remaja nih dok, kan kita remaja tuh seneng kongko-kongko, seneng kumpul-kumpul gitu. Ya, itu memang sebetulnya bukan cuma remaja, semua orang juga suka kan kumpul-kumpul, kongko, itu memang enak, termasuk saya. Itu ya pencegahan yang pertama memang dari diri kita masing-masing. Yang utama memang dari masker. Kita penggunaan masker itu paling penting, menggunakan masker. Nah, yang paling sangat memprihatinkan kan masker memang kita pakai, tapi tidak dipakai secara benar. Kadang sering dipelorot-pelorot. Padahal kalau dipelorotkan itu malah justru menjadi sumber infeksi. Kan area Oh, itu berwarna dipelorot sampai leher. Nah, leher kan tadinya tidak terproteksi, terus maskernya kena ke leher. Terus ditarik atas, dihirup lagi. Wah, itu malah bahaya menurut saya. Nah, jadi harus menggunakan masker secara benar. Nah, dikatakan benar itu apabila hidung dan mulutnya tertutup. Jadi masker itu untuk menutup hidung dan mulut. Nah, baiknya digunakan setiap 4 jam. Jadi 4 jam itu ganti, mesti ganti. Kalau masker kain ya 4 jam ganti. Gitu. Nah, yang kedua ya harus mencuci tangan yang bersih. Sekarang yang terbaru malah kita tidak usah bersentuhan. Kalau kemarin kan pakai tos, menggunakan tangan, menggunakan sikut gitu. Kalau sekarang sebaiknya tidak usah gitu. Ya, terus ya jaga jarak lah. Jaga jarak paling enggak kalau memakai masker ya memang aturan 2 meter, tapi kan kita nggak mungkin kadang kita komunikasi sama orang jarak 2 meter. Setidaknya saling memakai masker, jaga jarak lah, paling enggak 1 meter. Terus ya menghindari kerumunan, terutama meminimalkan mobilitas. Kita jangan sering pergi-pergi gitu. Itu mungkin pencegahan yang Pak sudah umum lah ya. Orang-orang sudah tahu itu. Begitu. kalau kayak terkait kayak misal kita harus minum vitamin ini, obat ini, kayak gitu, itu Hmm. termasuk manjur nggak sih dok untuk mencegah COVID gitu? Atau mungkin dokter bener punya kayak, oh banyakin minum buah ini, makan buah ini gitu. Oh itu kalau suplemen itu memang terus terang saya sendiri juga minum. Kalau suplemen memang ya membantu sih membantu ya menurut saya. Jadi suplemen yang disarankan kan untuk saat ini tuh orang umumnya kan taunya vitamin C. Padahal banyak yang sekarang lagi ngetren malah vitamin D. Ada vitamin Oh, E juga. Bisa. Vitamin E bisa, D, zinc bisa, terus astaxanthin bisa. Semuanya itu pada prinsipnya itu suplemen itu untuk meningkatkan imunitas kita, daya tahan tubuh kita gitu. Nah, kalau dari makanan ya jelas ya. Semua makanan yang penting itu makan bergizi, cukup. Jadi kalau menurut saya seperti itu, bergizi yang cukup untuk tubuh kita. Jadi makan tidak berlebihan. Bukan semua menu kita wah enak dimakan itu ya juga resiko gitu. Kalau saya sukanya kambing, makan kambing terus ya saya pusing nanti kan gitu. ya. Walaupun kenyataannya sering makan kambing saya. Tapi yang paling penting memang semua itu dari diri kita. Kita harus selalu bahagia lah. Karena imun kita akan terbentuk baik kalau kita hidupnya bahagia. Jangan ngedrop gitu loh. Hmm. Jangan lupa olahraga ya. Olahraga penting sekali itu. Ini teman-teman, jadi walaupun pandemi gini, jangan mager untuk olahraga ya dok. Iya, Penting olahraga tetap harus rutin. protokol kesehatan. Tuh. Oke, nah ngomong-ngomong juga soal COVID nih, Dokter Daniel kan tugas di puskesmas gitu ya, dok, Faskes Ya. 1 gitu ya. Yang sering nih
menangani kasus-kasus COVID, terus eh, kalau di puskesmas sendiri gitu sekarang kondisinya gimana sih dok? Maksudnya kayak alur penanganannya, mungkin dokter Daniel bisa sedikit cerita nih sama sekalian ceritain ke remaja-remaja sebenarnya COVID itu udah sebanyak apa sih? Karena kadang tuh Farah suka miris gitu ya dok, masih banyak remaja yang merasa COVID tuh kayaknya nggak ada deh, cuma bohongan gitu. Padahal COVID itu sedekat itu gitu kan. Mungkin dokter bisa kasih gambaran gitu dok. Ya, kalau COVID di puskesmas ya sebetulnya hampir sama lah di tempat semuanya. Yang pasti kan dites dulu. Dia datang ada keluhan, kita tes. Nanti dites, ternyata hasilnya positif, dilakukan tracing, penelusuran, siapa aja yang di sekitarnya yang kemungkinan bisa kena, kemudian di treatment. Itu sebetulnya langkahnya sama aja, 3T itu, tes, tes. Dites, tracing, sama treatment. Semuanya prinsipnya sama. Kalau di puskesmas ya, misalkan saya ada pasien, saya curigai curigai terkena COVID, keluhannya apa? Gitu. Nah, pasien sekarang udah pinter. Kalau ditanyain hilang penciuman atau apa, hilang perasa itu kadang pasien ya berbohong lah ya. Mungkin ya saya nggak tahu bohong bener atau enggak, tapi kan rata-rata pada menyembunyikan. Itu ya kalau sudah muncul keluhan seperti itu, biasanya kita tes dulu. Kalau di puskesmas dilakukan apa? Swab yang PCR gitu. Kalau memang positif, kemudian dilihat dulu keluhannya. Ternyata dia tanpa keluhan yang berat, ya selalu isolasi mandiri. Isolasi mandiri, isolasi mandiri ada kriterianya juga. Ruangan rumahnya mumpuni enggak dia untuk bisa isolasi mandiri itu. Di rumah itu ada siapa aja. Itu juga kalau memang dia kira-kira kok rumahnya tidak bisa untuk isolasi mandiri ya kalau di Banyumas diisolasi di tempat khusus karantina yang sudah-sudah di Kabupaten seperti itu. Terus ya kalau tracingnya ya dilihat sekitarnya ada yang kena keluhan atau tidak. Kalau ada keluhan di swab juga seperti itu. Kalau treatment ya dikasih obat biasalah ya sesuai dengan keluhannya. Nah, ngomong-ngomong soal vaksin nih dok, Ya, akhir-akhir ini kan kita dengar-dengar nih ada mulai orang-orang tuh mulai divaksin gitu, dimulai dari pas bulan Januari kemarin kan dokter presiden divaksin pertama kali gitu, terus menyusul yang lain nakes-nakes, terus yang lain-lain gitu. Nah, mungkin dokter bisa kasih gambaran gitu, kayak vaksin tuh sebenarnya apa sih, barang apa sih vaksin tuh. Mungkin hmm. teman-teman pas SMA pernah dengar kayak vaksin virus gitu. Cuma barangkali lupa nih, dokter mungkin bisa menjelaskan dok. Ya, sebetulnya kita pahami dulu vaksin itu apa. Sebetulnya vaksin itu kan suatu produk biologis bisa berupa yang berisikan antigen, biasanya mikroorganisme yang dilemahkan atau dimatikan, yang kemudian ditambah zat tertentu, kemudian dimasukkan ke tubuh untuk membentuk suatu respons spesifik antibodi itu ketahanan tubuh. Jadi vaksin itu produk biologis. Nah, kalau vaksinasi itu prosesnya memasukkan vaksin ke dalam tubuh. Itu perlu dipahami vaksin itu sebetulnya itu. Nah, imunisasi kadang orang kan bingung, ini vaksin atau imunisasi. Vaksinasi sendiri itu bagian dari imunisasi. Itu. Hmm, Imunisasi itu ada aktif, ada pasif. Kalau aktif itu salah satunya vaksinasi. Jadi vaksinasi itu bagian dari imunisasi. Pengertian itu mungkin perlu dipahami dulu. Seperti itu. Nah, yang perlu ditekankan bahwa vaksin itu kan sebetulnya tujuan utamanya kita divaksin adalah terbentuk antibodi di dalam tubuh sehingga kita itu lebih tahan. Misalkan sekarang lagi marah corona, COVID. hmm. Kalau kita divaksin, harapannya kekebalan tubuh kita itu 3 kali lebih kuat daripada kita tidak divaksin. Seperti itu Mbak Farah. Dan apabila Hmm. sudah divaksin, kok kita terkena, biasanya keluhannya tidak seberat orang yang tidak divaksin. Hmm. Berarti lebih cenderung ke OTG gitu ya istilahnya kalau sekarang ya dok.
kalaupun kena gitu, atau gejala ringan gitu? Ya kalau gejala keluhan masing-masing ya, kita tidak bisa, oh nek kena, nek dah divaksin pasti OTG, tidak, tergantung kondisi fisik kita. Sebetulnya kan itu munculnya kan juga tergantung kondisi fisik kita. Kalau fisik kita sedang lemah ya bisa kena, kenanya lebih berat. Juga ada faktor komorbidnya. Kita sendiri sebelumnya punya penyakit apa gitu. Kalau memang ada penyakit penyerta ya keluhan yang yang didapat biasanya lebih berat gitu. Jadi itu balik lagi ke individu masing-masing ya dok? Ya, individu masing-masing. Nah, ini yang sering salah diartikan untuk kaum remaja. Memang remaja itu usia-usia produktif, dia usia-usia sehat, sangat kuat itu. Makanya dia seringkali remaja tidak mengeluhkan gejala, tidak apa, wah, merasa sehat. Makanya para remaja tidak apa, kadang ada yang tidak percaya. Itu wajar. Yang menjadi bahaya itu kan sebetulnya dia yang menularkan nanti orang yang di rumah. Di rumah ada orang Benar. tuanya, ada apa, nah itu yang jadi masalah gitu. Nanti kalau udah nyesel kan gitu. Makanya untuk para remaja itu wajar lah. Memang COVID itu bisa sembuh dengan sendirinya kalau daya tahan tubuh kita apa Kuat. baik ya gitu, Mbak. Jadi buat remaja-remaja nih, notes banget dari Dokter Daniel. Jadi walaupun kamu ngerasa sehat, ngerasa kuat nih, oh gue remaja, masih muda. It's okay gitu Iya, kalau kena COVID. Tapi tolonglah ingat sama yang di rumah gitu ya dok. Ingat ada iya, orang gitu. tua, ada kakek nenek yang barangkali lebih rentan gitu ya dok terkena virus ini. Jadi Ya, jangan kepikiran dulu ya teman-teman. ini Nah, ngomong-ngomong soal vaksin lagi nih, Dok. Kalau di Indonesia sendiri kan kemarin waktu awal-awal vaksin ini sempat viral tuh macam-macam vaksin. Ada yang namanya ya, Sinovac, ada yang namanya Pfizer, apalah itu aku nggak hafal. Nah, sebenarnya perbedaannya terus maksudnya vaksin-vaksin itu tuh gimana sih, Dok? Apakah mereka berbeda isinya kah atau gimana? Dan kenapa kok Indonesia memilih Sinovac dulu gitu untuk divaksinkan ke orang-orang Indonesia? ya. Jadi vaksin itu pada prinsipnya ada tiga tipe, Mbak. Hmm. Pertama itu eh, vaksinnya dilemahkan atau dimatikan. Itu metode lama memang. Yang kedua itu vaksin yang diambil materi genetiknya mRNA. Materi Ah, genetiknya yang diambil. Yang ketiga itu dengan vektor. Vaksin vektor hmm. artinya materi genetik dimasukkan ke virus yang sudah dilemahkan. Seperti itu. Nah, contoh-contoh mereknya itu kalau Indonesia Sinovac. Sinovac itu yang materi apa yang virusnya yang dilemahkan atau dimatikan. Nah, yang sering diributkan lagi contoh lainnya itu Pfizer. Pfizer Ya, model itu dengan RNA. Dia menggunakan virus mRNA. Terus ada merek Astra. Astra itu yang menggunakan vektor. Artinya vektor itu maksudnya materi genetiknya dari COVID-19 dimasukkan ke virus yang sudah dimatikan atau dilemahkan. Sehingga virus itu membentuk suatu protein COVID-19. Intinya seperti itu. Nah, di Indonesia kenapa kok pakainya Sinovac. Sinovac? Yang pertama, tempat penyimpanan. Intinya itu karena disimpan di suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Itu untuk kulkas-kulkas, semua kulkas bisa disimpan di kulkas di pintu. Itu sesuai dengan iklim di Indonesia. Yang kedua, efek sampingnya itu Sinovac hanya 0,1 sampai 1%, sangat kecil sekali munculnya. Hmm. Kalau kita bandingkan dengan Pfizer, Hmm. itu efek sampingnya bisa 1,5 kalinya. Dan penyimpanannya Pfizer itu minus 70 sampai 80 derajat. Seperti itu. Ribet ya harus pakai alat Sangat khusus. sulit untuk menyimpan, apalagi Indonesia kan iklimnya tropis, Ya, luas benar banget. daerahnya, ya luas, sangat luas sekali. Nah, tempat untuk menyimpan kalau harus minus 70 derajat Celcius ya anggarannya sangat berat, mungkin seperti itu.
semua ya ada plus minusnya Mbak Farah memang. Iya begitu. Memang kalau Pfizer itu untuk kekebalan tubuhnya yang didapat itu lebih lama daripada Sinovac seperti itu. Oh, Cuman efek sampingnya lebih tinggi. Sinovac itu hanya 5 bulan, nah Pfizer itu bisa 9 sampai 12 bulan. Begitu Mbak. oh, berarti kalau misalkan 5 bulan itu nanti baiknya divaksinasi lagi atau gimana tuh dok? Ya secara aturan seperti itu sebaiknya iya. Gitu. Hmm. Cuman ya enggak Nah, tahu nanti kita ngikuti dari pemerintah bagaimana tindak lanjutnya. Ya. oke. Nah, ngomong-ngomong soal perbedaan vaksin ini, kemarin-kemarin juga sempat banyak terdengar kata efikasi. Nah, sebenarnya efikasi sendiri itu apa sih dok? Kok kemarin rame, efikasi Sinovac 65%, efikasi Ya. Pfizer berapa persen gitu. Yang dimaksud efikasi itu jadi gini 65% itu artinya orang yang dari 100 orang yang sudah divaksin itu yang kemungkinan yang terkena kembali COVID itu 35-nya. Jadi 65 itu perfect, dia aman. Hmm. Itu penelitian. Tapi itu juga itu kan di Indonesia. Kalau di Turki efikasinya Sinovac sampai 91%. Jadi itu kan tergantung genetik. Jadi bukan berarti nek Sinovac 65% di mana-mana 65% tidak. Kembali ke individu masing-masing juga gitu. Tergantung sama sampel yang diujikan juga gitu ya Ya, dok. seperti itu. Bener banget nih teman-teman. Jadi kemarin-kemarin yang masih banyak bingung nih, efikasi itu sebenarnya apa sih? Kalau ada 65%, ada 90%. Jadi itu ya jawabannya teman-teman. Jadi kalau ada yang tanya nih sama teman-teman Gen Rangers, kalian bisa jawab tentunya. Nah, kalau Dokter Daniel sendiri udah vaksin belum dok? Saya udah divaksin. Ya, Minggu-minggu ini berarti. saya divaksin kapan ya lupa ya. Yang kedua pokoknya tanggal 8 Februari. Kemarin Oh, vaksinnya tanggal berapa ya? Duh, malah lupa saya. Ya 14 hari sebelumnya lah. Begitu, Mbak. hmm, mungkin dokter bisa cerita ini dok, pengalaman divaksin rasanya kayak apa sih? Apa sama kayak vaksin-vaksin pada umumnya, suntik-suntik pada umumnya, terus mungkin pasca vaksin dokter ngerasa apa gitu, ngantuk kah atau lapar? Mungkin dokter bisa Ya, berbagi cerita. kalau yang kemarin saya alami di puskesmas pada saat vaksin, itu yang paling heboh itu rasa takut. Sebetulnya itu Ah, yang kadang memunculkan untuk jadi kadang yuk muncul gejala keluhan apa itu kan sebetulnya dari diri sendiri. Kalau saya ya enggak masalah. Kalau saya setelah divaksin efeknya cuman ya lapar sama ngantuk ya itu memang pada umum. Tapi saya juga nggak tahu dasarnya sendiri saya mungkin juga udah lapar dan ngantuk gitu. iya, Jadi bener. saya sekilas tidak merasa hal yang sangat signifikan tidak. Nggak ada gitu. Nah, kalau saya tidak ada, tapi teman-teman ada memang yang keluhannya pusing, mual. Tapi rata-rata yang kalau saya lihat itu yang merasa pusing mual itu dari awal sebelum disuntik dia sudah secara psikis sudah takut gitu. Hmm, Sudah takut jadi dulu. Jadi yang kepikiran dulu gitu ya dok. ya ya saya bisa menarik kesimpulan ya, efek samping itu muncul biasanya karena utamanya dari psikisnya masing-masing individu. Kalau sudah takut dulu ya sangat mungkin muncul efek samping itu, tapi kan biasanya hanya pusing, mual secara psikis saja, Hmm. gitu. Berarti nggak sampai yang kayak kalau bayi habis imunisasi itu sampai demam gitu, nggak sampai gitu ya dok? Kalau kemarin sih tidak ada yang sampai demam, yang banyak cuman mual, pusing aja dari puskesmas Kedung Banteng ya, gitu. Hmm. Tapi ya nggak tahu Untuk kalau di tempat lain, saya kurang tahu. Hmm. Kalau di Puskesmas Kedung Batang sendiri dok, semuanya apakah sudah divaksin gitu atau baru sebagian aja gitu? Ya tidak semuanya. Kalau ada kan itu kan ada syaratnya untuk Oh, divaksin. Ya, syaratnya apa kalau gitu dok? kalau Sinovac itu kan
dari kriteria usia gitu loh. 18 sampai 59 tahun. Terus dia harus inform konsen, mau menandatangani. Ada inform konsennya juga, bersedia untuk divaksin. Nah, yang tidak divaksin, ya dia punya komorbid, misalkan gangguan ginjal, jantung, ada kelainan darah, terus ada gangguan imunitas, kayak penyakit lupus, terus kadar gula yang tinggi tidak terkontrol, HbA1c-nya lebih dari 8, itu. Kalau yang di terus kelainan tiroid, kelenjar tiroid juga bisa ada. Jadi nanti kalau kita misalkan mau divaksin itu ada formnya khusus untuk mengisi data mana yang boleh, mana yang tidak, seperti itu Mbak. Hmm. Nah, pas banget nih dok, ada yang tanya juga dari Nanang di Pratmana. Sebelum divaksin tuh berarti ada screening dulu ya dok? Ya, pasti di screening dulu. Jadi alurnya itu kan yang pertama kan ngecek di pendaftaran dulu. Di data dia masuk sudah terdaftar atau belum untuk divaksin. Terus yang kedua dia ke screening. Nah, di screening itu nanti mengisi checklistnya, itu ada kriteria-kriterianya. Kemudian dicek gulanya juga, seperti itu. Kalau memenuhi syarat, baru dilakukan vaksinasi. Itu. Tapi Hmm. ya, semua itu kan kembali ke individunya. Kalau kemarin saya lihat kondisi fisiknya kok bagus, sehat, tapi misalkan ada satu hal, misalkan kayak tensinya tinggi, tapi orangnya kok sehat, tidak masalah, dan tensi bagian diastol sih, tensi kan ada atas dan bawah, bagian bawahnya kok normal, kalau saya berani saya vaksin gitu. Karena biasanya tensinya naik kan karena dia psikis takut, Nah, seperti itu. karena khawatir ya dok. Ya khawatir tensinya malah naik, seperti itu. Hmm. Nah nih, berarti remaja-remaja yang udah 18 ke atas nanti siap-siap ya menunggu giliran untuk divaksin. Dan ngomong-ngomong soal komorbid juga nih, tadi dokter kan sempat nyebutin komorbid. Nah kalau komorbid yang nggak dibolehin untuk vaksin itu sendiri apa aja sih dok? Ya, itu tadi Mbak yang saya sebutkan, darah tinggi, kelainan jantung, kelainan Hmm, ginjal, kelainan darah, ada diabetes, kelainan apa, diabetes, kelainan apalagi apa, diabetes. kelainan auto, diabetes, ya, gula, diabetes, autoimun, HIV, Hmm. seperti itu Nah tidak tadi boleh. Terus oh ya, harus, ibu hamil dan menyusui, ini ibu hamil oh dan menyusui itu, ini ada pro dan kontra. Yang terbaru barusan saya dapat kemarin itu, ada yang mengatakan bahwa ibu hamil dan menyusui kalau dia bekerja di garda terdepan dengan faktor resikonya untuk tertular COVID tinggi, itu masih ada kemungkinan bisa untuk dilakukan vaksin. Tapi ini masih dalam apa, penelitian. Sebetulnya ini kan vaksin ini kan boleh diberikan atau tidak itu kan karena belum ada penelitian begitu Mbak. Kayak hmm. Sinovac, kenapa kok harus umur 18 sampai 59 tahun? Karena pada saat melakukan penelitian, orang yang bersedia dilakukan penelitian ya umurnya segitu, baru umur segitu, dan belum dilakukan penelitian pada wanita ibu dan hamil, makanya tidak boleh diberikan dulu. Sebetulnya alasannya itu. Nah, berarti vaksin ini memang sudah benar-benar teruji lah ya gitu istilahnya dok, karena melewati Ya, penelitian juga. Tuh. Dan teman-teman remaja juga kalau bisa sedini mungkin ya dok mengecek kesehatan diri masing-masing biar tahu kalau misalkan ternyata punya eh, apa tadi tuh yang kayak komorbid, misal punya diabetes atau punya ternyata penyakit autoimun gitu. Oh iya, tadi juga ada yang tanya nih dok di kolom chat juga. Kalau misalkan sebelumnya tuh udah pernah kena COVID dan sembuh, apakah perlu vaksin lagi atau enggak dok? ya, itu kalau menurut saya itu tidak masalah. Karena kekebalan tubuh yang kita dapatkan setelah terkena COVID itu 3 bulan. Hmm. Setelah itu kita tidak mendapat kekebalan lagi.
Jadi menurut saya tidak masalah kalau dilakukan vaksin lagi. Cuman memang secara aturan kan itu ada di listnya, sudah terkonfirmasi COVID positif tidak dilakukan vaksin. Nah itu kembali lagi, semua itu kan karena ini masih baru Mbak Farah. Jadi belum ada kejelasan. Nah kayak seperti saya sendiri kan, saya tiap hari terpapar dengan pasien. Saya kan juga nggak tahu sudah kena atau belum gitu. Cuman ya saya tidak masalah dengan aja. Jadi intinya kondisi tubuh kita kalau saat fit bagus tidak masalah untuk dilakukan vaksin. Gitu. Terus ada yang tanya lagi nih dok di kolom pertanyaan. Kira-kira ada pengaruh nggak sih dok vaksinasi terhadap orang yang punya alergi? Ya kembali lagi alerginya tentang apa dulu. Kalau dia sudah punya riwayat alergi dari vaksin-vaksin yang sebelumnya, kan vaksin kan banyak, tidak hanya COVID. Sebelumnya pernah divaksin ternyata dia alergi. Ya sebaiknya tidak dulu untuk dilakukan vaksin. Nah ini kurang spesifik alerginya apa dulu gitu. Kalau alergi cuma makanan ya tidak masalah. Gitu. Alergi dingin gitu nggak apa-apa ya dok berarti ya dok? Ya tidak masalah. Oke. Nah, terus ada yang tanya lagi nih di kolom pertanyaan. Dokter, setelah diimunisasi, apakah berarti di tubuh kita itu terdapat virus coronanya gitu? Berarti tadi kan dokter sempat ngomong tuh di awal kalau vaksin itu bisa aja isinya virus yang dilemahkan gitu. Dan virus yang divaksin itu apakah bisa menularkan atau enggak? Ya jelas tidak Mbak Farah. Kan vaksin yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Atau berisi juga tadi ada yang vektor, ada yang berisi juga material genetik mRNA itu. Tujuannya itu dimasukkan, itu kan dalam dosis yang sangat kecil Mbak Farah. Otomatis akan tubuh kita merangsang itu membentuk antibodi. Jadi yang dimasukkan itu virus yang sudah mati atau dilemahkan. Dia tidak akan replikasi lagi membentuk virus-virus yang baru. Itu tidak seperti itu. Pas seperti itu Mbak. Jadi tidak, bukan berarti kalau kita divaksin terus yuk kita langsung terinfeksi corona, tidak seperti itu. Tubuh kita akan membentuk suatu antibodi. Vaksinnya virus yang dimasukkan yang sudah dimatikan itu tidak mungkin bereplikasi kembali membentuk virus corona yang baru, itu tidak gitu. Dan bukan berarti kalau kita divaksin terus kita alat makan terpisah, itu tidak, bukan berarti itu. Enggak, itu kan tujuannya hanya untuk membentuk antibodi. Nah, ngomong-ngomong soal mitos dan fakta seputar vaksin nih, kemarin-kemarin juga sempat ada yang tanya sebenarnya mitos atau fakta sih kalau misalkan orang yang udah divaksin itu kebal terhadap COVID dan nggak perlulah pakai masker lagi. Apalagi kemarin sempat rame nih dok, influencer yang udah dapat vaksin terus dia malah party-party. Iya. Ya itu menurut saya tidak benar. Kalau kita sudah divaksin, itu ya tetap menggunakan protokol kesehatan. Tetap. Bukan berarti kalau sudah divaksin kebal terhadap semua penyakit, itu tidak. Contohnya, yang paling mudah di Indonesia itu kan sampai sekarang kan TBC ya. Semua orang kan lahir wajib divaksin BCG, TBC, diimunisasi BCG. Ternyata kasus TBC-nya juga sampai sekarang masih tinggi. Kan gitu. Jadi imunisasi ini atau vaksin COVID ini dikatakan berhasil atau tidak, itu sebetulnya ada indeksnya Mbak. Kita ukur itu sebetulnya bisa. Itu dengan serokonversi dan seroimunologi, tapi pemeriksaannya sangat mahal sekali. Itu. Jadi tidak semua orang itu kalau sudah divaksin, jebret terus tubuhnya bisa membentuk antibodi. Itu tidak. Karena setelah divaksin, itu antibodi akan terbentuk itu 14 sampai 28 hari. Bukan berarti selesai vaksin kita sudah punya antibodi, tidak. Kita tetap protokol kesehatan. Karena antibodinya tidak dibentuk secara langsung. Kalau Sinovac ini itu secara teori terbentuk 14 hari. Makanya kenapa kita nanti 2 minggu kemudian divaksin lagi.
Itu diharapkan nanti hari pertama ini, kemudian 14 hari terbentuk antibodi. Nah, setelah terbentuk antibodi, kita di booster, ibaratnya dikuatkan lagi dengan vaksin yang kedua, seperti itu. Tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena ibaratnya gini, Mbak, antibodi itu tentara lah, gitu loh. Tentara yang di dalam tubuh kita. Kalau kita terus sembrono, nggak pakai masker, tidak protokol kesehatan, misalkan seperti itu, nanti namanya dalam perang itu, antibodi itu kan tentara. Tentara kan tidak selalu pasti menang. Seperti itu loh, cara mudahnya. Nah, kalau kita terpaparnya lebih tinggi terus, ya tetap bisa kena lagi. Kembali ke efikasi itu tadi yang Mbak Farah bilang. Efikasi kan 65%. Sudah divaksin 35% tetap bisa kena. Makanya kita tetap menggunakan protokol kesehatan. Nah, nanti kembali lagi remaja biasanya nanya, nah, kalau gitu fungsinya apa kita divaksin kalau masih bisa kena gitu kan. Ya kembalikan Ya, lagi ke efikasinya. Dari 100 orang 65% tidak terkena, 35% yang kena. Itu benefitnya lebih tinggi kan. Seperti itu. Ya tetap lebih baik vaksin untuk memotong mata rantai ini gitu Mbak Farah. jadi at least dengan vaksin kita juga bisa ikut menyumbang efikasi tadi itu ya dok, untuk Iya, biar lain nggak kena, dan kalaupun kita kena, seperti yang tadi dokter bilang kan dampaknya gejalanya nggak terlalu parah gitu ya dok. Tapi balik lagi ke imunitas masing-masing. iya. Oke, nah ngomong-ngomong soal vaksin memvaksin nih dok, ini ada pertanyaan menarik lagi di kolom pertanyaan. Nah, kalau vaksin ini kan dilaksanakan secara bertahap ya dok, berdasarkan prioritas. Nah, kalau remaja kayak Farah gini, Iya. kayak teman-teman Farah ini, kira-kira dapat vaksinnya tuh kapan dok? Kalau itu kan sebetulnya urusan pemerintah, tapi saya sudah baca literatur bahwa nanti dari Januari sampai April itu diberikan untuk nakes dulu sama garda terdepan. Garda terdepan yang mungkin TNI Polri yang dia bekerja di garda terdepan juga ya. Eh, Nanti setelah April sampai Maret itu baru masyarakat umum seperti itu. Masyarakat umum dibagi dua juga, masyarakat yang sering terpapar sama yang masyarakat umum tidak terpapar seperti itu. Jadi Jadi mungkin sabar. kalau nanti remaja-remaja ya setelah bulan April itu begitu Mbak. Itu kalau literatur yang saya baca, tapi kan nggak tahu nanti negaranya bagaimana. Karena kan vaksin ini kan diberikan gratis juga. Nah, tersedia atau tidaknya kan negara yang menyediakan. Kita belum bisa beli secara umum gitu. Terus ada lagi yang tanya nih dok, kalau misalkan kita tuh divaksin, tapi kita tuh nggak tahu kalau ternyata kita punya penyakit-penyakit komorbid tadi kayak diabetes atau autoimun gitu. Nah, itu apakah efeknya akan berbahaya, dok? Ya itu, ini kan vaksin baru Mbak Farah. Jadi saya belum bisa menjawab itu kan karena belum ada penelitiannya. Jadi kenapa ya kembali saya bilang tadi, kenapa kok ini tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh? Itu kan karena belum ada penelitiannya seperti itu. Tapi setelah berjalannya ke sini kan bertambahnya ilmu, saya baca kemarin terakhir mendapat wacana itu bahwa Sinovac pun boleh diberikan pada usia di atas 60. Itu tidak ada masalah. Jadi nanti akan suatu berkembang kembali gitu Mbak Farah. Berarti Dan karena berkembang, semakin penelitian, semakin nanti ya, ketahuan juga, dok. ya pasti seperti itu. Jadi tidak usah khawatir kalau misalkan ya contoh kayak ibu hamil dan menyusui pada awalnya tidak boleh. Tapi kemarin ada pertimbangan lagi bahwa kalau bekerja di garda terdepan dan resikonya tinggi, ya mengingat cost benefitnya boleh vaksin gitu. Tapi itu pilihan masing-masing juga pribadi orang gitu. Berani atau tidak seperti itu. Ya nyatanya contohnya kemarin saya di puskesmas, saya memberanikan diri untuk tanggung jawab. Ada yang tensinya tinggi, Hmm. saya tetap beranikan vaksin, tidak masalah sampai sekarang. Hmm. Apalagi kemarin karyawan saya di klinik saya kan divaksin di puskesmas, 4 orang Ya. tinggi semua tensinya. Ada yang 990, waduh.
Ya sudah, saya berangkat sudah, nanti saya ya, kalau ada apa-apa saya tanggung jawab, kan karyawan klinik saya. Sampai sekarang mereka malah bilang habis divaksin malah enak, itu tidak ada masalah gitu. Jadi itu masih simpang siur. Kalau saya intinya yang penting kondisi fit, bagus, sehat, nggak masalah lah. Yang penting bukan komorbid yang berat ya. Berat misalkan punya sakit jantung, ginjal, terus dia terbukti gulanya tinggi tidak terkontrol, ya saya nggak berani. Gitu. Jadi Jadi itu lihat ya kondisi pasien. pentingnya untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing sedari dini dan mengenai vaksin ini nggak usah ragu karena udah ada penelitiannya dan nggak mungkin gitu ya dok, maksudnya kalau dicoba-cobakan yang nggak jelas gitu, jadi pasti semuanya telah berdasar penelitian gitu ya dok. Ya, gitu. Nah ada lagi yang tanya nih, mungkin nggak sih dok, Sinovac nih kan kalau sekarang Sinovac tuh gratis ya, maksudnya dibagikan oleh pemerintah. Mungkin nggak sih kalau misalkan nanti Sinovac itu bisa vaksin mandiri lah gitu istilahnya. Ya itu tinggal kita tunggu waktu aja Mbak. Ya saya nggak tahu nanti negara bagaimana menyediakannya. Nanti kan di Indonesia kalau yang saya baca memang bahkan Pfizer pun mungkin bisa akan tersedia kalau memang memungkinkan akan disediakan. Memang kalau semua itu kan kita belum tahu ya ke depannya mau gimana. Tergantung Banyak orang kondisi. yang mau divaksin, tapi dia bingung caranya nggak bisa divaksin seperti itu. Ya memang karena kita masih terbatas. Jadi ya saran saya kalau ada kesempatan bisa mendapatkan vaksin ya baiknya vaksin aja. Karena masih banyak orang yang mau divaksin tapi nggak bisa gitu loh. Hmm. Jadi kalau terkait nanti bakal ada boleh diperjualbelikan atau enggak itu tergantung sama kebijakan pemerintah nantinya ya dok. Iya seperti itu Mbak. Oke, nanti ada lagi nih dok yang tanya di kolom komentar juga. Gimana nih kalau pendapatnya dokter Daniel sendiri mengenai masyarakat yang menolak vaksin? Yaitu kembali ke individu masing-masing. Kalau menolak kan ya kita memang tidak bisa memaksa. Cuman kan pada akhirnya nanti kalau memang wabahnya masih tinggi dan banyak yang menolak, kedepannya ada kemungkinan untuk tidak dilakukan informed consent lagi, tidak dilakukan persetujuan. Jadi mau tidak mau harus divaksin. Ini kemarin sempat ribut, di, pernah dibahas di puskesmas juga. Nah, Kalau seperti ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi mempengaruhi banyak orang. Itu ada yang mengatakan itu tidak melanggar HAM, tidak melanggar hak asasi manusia walaupun kita memaksakan untuk dilakukan vaksin. Seperti itu. Jadi kalau ada masyarakat yang menolak ya kalau saya pribadi ya sangat menyayangkan ya. Ini kesempatan dan pemerintah sudah menggratiskan, kenapa kok tidak mau? Dan nggak mungkin dong pemerintah apa memberikan vaksin tujuannya untuk menyengsarakan rakyatnya kan enggak. Dan contohnya sendiri saya sudah divaksin juga tidak ada masalah tuh, sehat-sehat aja gitu. nah ngomong-ngomong soal vaksin yang kan pemerintah nggak mungkin lah ya, maksudnya memberikan vaksin yang ternyata tuh nggak nggak sehat, nggak baik buat rakyatnya gitu. Nah kemarin sempat ada simpang siur, ada mitos atau fakta nih dok, kalau vaksin itu diisi dengan chip, diisi dengan apa alat rekam gitu. Itu menurut dokter Daniel merupakan mitos atau fakta nih? Ya mitos lah Mbak, tidak mungkin lah. Sekarang vaksinnya bentuknya cair, Ya, dimasukkan lewat jarum apa lewat suntikan. Itu chipnya mau dimasukkan lewat mana gitu loh, kan nggak mungkin gitu. Menurut saya sangat konyol lah kalau kita berpikiran seperti itu gitu. nah itu ya teman-teman. Jadi kalau nanti menemukan broadcast-broadcast di grup WhatsApp keluarga biasanya nih tentang vaksin mengandung chip nanti direkam gitu, itu suatu hal yang lucu ya dok ya, karena vaksin Iya. sendiri kan cair gitu teman-teman. Jadi nggak mungkin lah ya untuk dimasukin gitu. Nah terus kemarin ada suatu pernyataan juga gini dok.
vaksin itu bisa mengakibatkan autisme parah, sempat baca di broadcastan grup entah mana gitu. Nah itu sebenarnya benar nggak dok? Kalau ini kan selama ini vaksin dari corona ini tidak ada efek samping yang mengarah ke autis. Tidak ada. Kalau efek samping pasti ada ya. Semua itu pasti ada efek sampingnya. Kalau corona yang saya baca efek sampingnya ya lokal dan sistemik. Kalau lokal itu dia ya hanya nyeri di daerah bekas suntikannya, memar. Itu kalau daerah itu kan biasanya wajar lah. Semua suntikan ada efek samping seperti itu semua, bukan cuma corona toh. Gitu. Kalau sistemiknya ya yang paling sering flu-like syndrome, itu ya demam, pegel-pegel, sakit kepala gitu. Itu menurut saya sangat wajar. Dan nah itu kadang kalau ini kan masih pro kontra. Jadi kalau sedikit ada keluhan apa langsung dibesar-besarkan. Itu kan itu seperti itu. Tidak usah vaksin corona. Semua obat yang diminum sehari-hari pun pasti ada efek sampingnya seperti itu. Jadi Gitu Mbak. memang efek samping itu ada, tapi harus rajin-rajin cari informasi juga ya dok terkait Iya. efek samping gimana gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan ada nih selebaran di grup WA, di grup apa, Facebook gitu bisa lah ya untuk teman-teman nih bantu nakes-nakes ini untuk mengedukasi. Oke, kita cari-cari pertanyaan lagi nih dok. Wah, ada pertanyaan lagi nih. Kalau misalkan beberapa lama setelah divaksin ternyata diketahui itu positif hamil gitu. Nah, itu gimana nih dok? Papa tahu nggak papa? Ya, itu sampai sekarang belum ada penelitian apakah vaksin corona ini teratogenik atau tidak. Teratogenik itu berbahaya pada saat kehamilan atau tidak. Belum ada penelitian pasti. Itu memang saya sudah mencari-cari juga belum ada, Mbak. Jadi saya belum bisa menjawab itu. Apakah kalau di kehamilan itu bagaimana? Seperti itu. Cuman memang ada literatur terakhir yang saya baca eh, untuk yaitu yang tadi saya bilang kalau garda terdepan kita sangat resiko bisa kemungkinan tetap diberikan. Tapi bukan berarti kalau sudah divaksin pasti terus kemudian hamil nanti bayinya ada masalah itu tidak. Tidak selalu seperti itu. Obat tidak selalu seperti itu. Contohnya aja kalau hmm, obat-obat yang kita minum yang mengandung apa misalkan steroid. Steroid Hmm. itu tidak aman untuk kehamilan. Tapi pada pasien yang menderita lupus atau imun itu kan diberikan steroid terus-menerus Hmm. ya pada selama kehamilan. Ternyata anaknya lahir juga tidak ada masalah. Jadi bukan berarti terus dilarang untuk ibu hamil. Ternyata waduh saya sudah divaksin corona terus khawatir. Waduh nanti ada apa-apa dengan janin saya. Itu tidak selalu seperti itu. Begitu Mbak. Efek samping itu muncul itu kan bukan berarti kalau pasti muncul tidak. Hanya 1% kan yang tadi saya bilang. Jadi ya sebaiknya ya tetap berpikir positif aja lah, tetap tenang gitu Mbak. Oke. Nah, berarti itu nanti sambil kita juga menunggu penelitian lebih lanjut, lebih menunggu hasil-hasil uji yang eh, nantinya bakal terus diteliti gitu ya dok. Iya, pasti akan terus menerus. Nah, kalau dokter sendiri mungkin punya tips dan trik nggak dok nih buat mempersiapkan vaksin nih? Kira-kira apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum nanti setelah bulan April gitu kita divaksin gitu? Kalau persiapan sih tidak ada persiapan yang khusus lah Mbak. Yang penting kita pertama apa dari diri sendiri kita harus tenang. Tidak usah berpikir macam-macam wah nanti vaksin gini. Itu yang paling utama. Karena yang sudah-sudah itu keluhan itu muncul itu pada orang-orang yang sudah takut duluan. Persiapannya itu. Terus ya tetap jaga kesehatan lah. Jadi kita pada saat dilakukan vaksin itu kondisi kita fit, bagus. Itu aja sih Mbak sebetulnya persiapannya. Hanya ya yang penting kita datang kondisi fit, bagus, sehat itu aja.
Oke, berarti yang penting kitanya yakin, merasa sehat, dan tahu juga kondisi diri kita gitu ya, Dok? Iya, kan yang penting kita itu aja yakin lah, banyak berdoa aja gitu aja. Kan semua kan tergantung ya kehendak Tuhan aja, Mbak. Yang bener banget. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi nggak perlu terlalu dirisaukan, nggak perlu dibawa beban pikiran, oh nanti aku divaksin bakal gini gini gini. Nggak usah teman-teman. Yang penting teman-teman yakin, teman-teman merasa sehat, dan teman-teman juga tahu kondisi diri teman-teman. Oke, nah kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan juga, boleh banget nih tanyakan di kolom pertanyaan atau kolom komentar juga boleh. Nah, ini ada yang tanya lagi nih. Mungkin tadi ketinggalan pertanyaan. Mungkin bisa dijelasin lagi nih. Barangkali teman-teman juga banyak yang baru gabung nih, Dok. Kalau dulu kita pernah terinfeksi COVID, tapi ternyata OTG dan kita tuh nggak tahu gitu. Apakah perlu divaksin? Ya, jadi kembali lagi, Mbak. Ini kan yang penting kan kalau OTG memang kita tidak bisa terdeteksi. Kita tidak tahu kita sudah kena atau tidak. Dan tidak mungkin dong kalau mau divaksin kita cek dulu, kita cek, dicek. Itu tidak mungkin. Karena pertama kan biaya juga ya. Dan untuk ngecek itu kan butuh waktu. Kalau saya prinsipnya ya itu, misalkan ada OTG, kita kan tidak tahu. Mungkin saya pun OTG juga bisa divaksin. Bisa jadi. Nah, menurut saya ya itu yang penting kondisi kita fisik bagus, tidak masalah. Itu. OTG itu kan berarti kondisinya dia fisiknya kan bagus, imunnya dia bagus, makanya tidak muncul gejala. Diberikan vaksin. Vaksin ini kan yang sudah virusnya sudah dilemahkan, tidak mungkin dia bereplikasi untuk virus-virus yang baru, tidak. Jadi menurut saya tidak masalah. Kalau memang dia sudah mendapatkan, sudah terdaftar untuk divaksin, ya vaksin aja tidak masalah. Kan toh kita juga nggak tahu kita OTG atau tidak, kalau tidak dicek. Seperti itu. Nah, Jadi nggak tahu. nah kalau perawatan pasca vaksin nih, Dok, setelah vaksin, kita nih harus ngapain aja? Apakah ada kegiatan-kegiatan khusus, misal harus banyak makan ini, banyak olahraga gitu, atau gimana? Ada treatment khusus nggak, Dok, untuk orang-orang yang udah pernah yang habis divaksin? Kalau yang habis divaksin ya jelas jangan capek dulu lah, istirahat aja. Itu aja sih, Mbak. Apa yang dirasakan ya itu yang diatasi, seperti itu. Misalkan kok habis divaksin kita merasa greget, ya banyakin minum. Kalau demam ya minum paracetamol. Kalau lapar ya makan, istirahat. Itu aja, Mbak. Tidak ada yang spesifik. Kalau ngantuk ya tidur gitu ya, Dok? Ya, ikutin aja apa yang dirasakan, udah diikutin seperti itu. Yakin sehat gitu, makan bergizi, olahraga. Yang penting bahagia selalu ya. Ya, kuncinya itu psikis nomor satu. Nomor satu ya berdoa, kedua psikis, ketiga makan bergizi, olahraga itu wajib. Mungkin pertanyaan terakhir nih, Dok, sebelum kita akhiri live ini. Mau tanya nih, Dok, kalau misalkan setelah divaksin kita positif COVID-19, nanti apakah kita perlu divaksin lagi atau nggak usah gitu? Ya, kalau sudah divaksin pertama terus kemudian kita terdiagnosa COVID, ya yang kedua ya tidak. Kita langsung melakukan treatment penanganan untuk pasien COVID seperti itu. Dan jangan disalahartikan kalau sudah divaksin kok positif COVID. Itu jangan salahkan vaksinnya. Karena vaksinnya tidak mungkin menjadikan malah orang itu menjadi COVID, itu tidak. Karena kan virusnya sudah Lemah ya, Dok? dimodifikasi sehingga dia tidak mungkin bereplikasi lagi dulu. Berarti sebelum divaksin dia sudah terkena dulu. Setelah divaksin muncul seperti itu, Pak. Tidak mungkin karena vaksin terus kita jadi positif, itu tidak. Oke. Dan kalau udah divaksin juga bukan berarti kebal ya, Dok? Kayak yang tadi dokter Ya, juga bilang. tetap kita protokol kesehatan. Ya vaksin keduanya jawabannya ya tidak divaksin lagi.
Terus kemudian, oh ya, untuk masukan untuk warga nanti kalau yang mau divaksin itu kita pastikan dulu dalam jangka waktu 14 hari ke depan itu kita berdomisili di tempat yang sama. Jadi misalkan Oh, saya divaksin di puskesmas nih, nanti tanggal 8 vaksin yang kedua itu saya ya pastikan diri bahwa saya tanggal 8 ada di puskesmas seperti itu. hmm. Vaksin pertama saya tanggal 25, Mbak. Tadi ada yang mengingatkan ini. 25 yang pertama, yang kedua tanggal 8. Jadi di range itu saya harus ada di tempat yang sama. Karena kemarin ada satu dokter yang mau yang divaksin, ternyata nanti tanggal 8 kemungkinan dia akan pindah ke Jayapura itu ada. Nah, itu kemarin juga sempat diperdebatkan. Ternyata itu sekarang sebaiknya tidak seperti itu. Oke. Nah, mungkin terakhir nih dok, barangkali dokter Dana punya pesan-pesan khususnya untuk remaja terkait dengan pencegahan COVID atau vaksin atau apapun nih dok. Closing statement dari dokter Daniel. Ya, kalau untuk para remaja kan masa depan masih panjang ya. Itu masa-masa produktif, utamakan kesehatan. Jadi kalau ada tahu ada pandemi gini, ya tolong lebih peduli ya, jaga kesehatan, protokol kesehatan ya 5M, 5M, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, meminimalkan mobilisasi itu penting ya. Terus pola hidup sehat, ya makan bergizi secukupnya, sama olahraga, kemudian banyaklah berdoa. Seperti itu. Secara psikis harus selalu bahagia, tenang gitu. Itu paling penting memang psikis ya. Semua penyakit itu kan muncul juga karena psikis rata-rata itu. Kalau psikisnya kita buruk ya penyakit akan makin parah. Itu aja Mbak Farah. Oke. Terus ya gunakanlah waktu dengan sebaik-baiknya. Apalagi kan sekarang masa kayak gini sekolah pun juga apa online. Online. Ya itu juga ya nggak tahu ya nanti sangat bagaimana perkembangannya nggak tahu ya. Kan pergaulan juga lewat online kan ya. Ya mudah-mudahan semua baik aja lah Mbak seperti itu. Amin. Oke, jadi itu ya teman-teman pesan dan kesan, pesan dan kesan, pesan-pesan dari Dokter Daniel jangan dilupakan, tetap menjaga jarak, tetap memakai masker, juga gaya hidup sehat dan selalu bahagia. Oke, mungkin itu aja ya dok, karena waktu juga udah tinggal 2 menit nih sebelum kita diberhentikan paksa sama Instagram. Aku dari Jati Jata mengucapkan terima kasih banyak buat Dokter Daniel yang udah mau sharing-sharing bareng nih sama remaja se-Jawa Tengah. Terima kasih banyak ya, Dok. Sama-sama Mbak Farah. Terima kasih Semoga kembali. selalu dan sehat selalu ya, Dok. Amin, amin. Dan buat teman-teman remaja, boleh banget nih kepoin Instagramnya Genre Jawa Tengah buat tahu info-info yang terpercaya pastinya terupdate dan jangan gampang untuk termakan hoax kita. Oke, thank you so much Dr. Daniel dan teman-teman semua yang udah join live dan meramaikan pada malam hari ini. See you di live berikutnya. Thank you, Dok. Ya, Dadah. sama-sama Mbak.